Jadi begini, menurut saya Allah dengan Allah itu beda lah. Nah, terus Allah ini Anda ambil dari mana? Loh, Allah ambil dari mana? Dari tulisan saja ALLAH dengan kamu punya Allah itu sudah berbeda. Kamu kan Iya, sekarang ALLAH itu ambil dari mana? Kita baru Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bagaimana? One, nyambung nggak dengan huruf? Ya kan itu bahasa Inggris. Iya makanya begitu juga bahasa Arab. ALLAH itu harus kembali kepada kaidah bahasanya. Begitu saudaraku. La haula wala quwata illa billah. Saya cuma heran begini Bang Suma. Begini, yang membuat saya itu apa? Yang membuat saya itu penasaran dengan obrolan debat-debat begini. Saya sampai sekarang saya tidak mengerti. Saya belum pernah menemukan di dalam Alkitab yang saya baca itu yang apa istilahnya seperti klaim dari teman-teman Islam itu bahwa di Alkitab itu ada menyebut tentang persiapan kedatangan Nabi Muhammad. Saya sampai sekarang itu bertanya-tanya, bisa Bang Suma jelasan nggak? Oke, baik. Sederhana itu Bang, yang penting lidah Anda itu lembut untuk berkata jujur. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, di situ dituliskan begini. Bukankah di dalam kitab Tauratmu disebutkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud di situ siapa? Jika menurut Bang Suma itu Nabi Muhammad, menurut saya no problem. Iya, saya tidak mengatakan Nabi Muhammad. Saya bertanya, menurut saudara, jangan menurut saya. Siapa nabi yang datang sama seperti Musa, di mana akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa ini akan dibasmi dari umat Israel. Memprediksi itu Nabi Muhammad ya? Saya tidak mengatakan itu Nabi Muhammad. Coba Anda yang jawab, jangan saya. Iya, tapi kalau nabi yang sama seperti Nabi Musa itu Yesus, bukankah dia yang dibasmi di atas tiang salib? Maksudku, Bang Juma. Nah, jadi nabi siapa yang sama seperti Nabi Musa itu? Bedakan dulu Bang Juma ajaran nabi-nabi sebelum sama Nabi Muhammad. Saudara, kalau Anda ingin mengambil data seperti itu, maka coba jujur. Saya di awal mengatakan surat kitab Anda itu surat kabar. Kenapa saya mengatakan kitab Anda surat kabar? Karena kitab Anda itu bukan firman Allah. Tidak ada Tuhan menurunkan kemudian firman dalam bahasa Yunani. Tidak ada nabi diutus bernama Lukas. Tidak ada nabi diutus bernama Paulus, bernama Markus. Itu nggak ada. Mereka menuliskan hasil penyelidikan, bukan hasil wahyu. Yang menerima, yang menerima wahyu itu di zamannya adalah Yesus, bukan Markus, bukan Lukas, Matius, Yohanes, bukan. Bang Suma, bukan Paulus. Sabar. Orang-orang yang menulis Alkitab itu orang-orang pintar loh. Penyesat itu harus pintar, Pak. Wah, gak Bang. Wah, harus pintar. Saudaraku, kata Yesus apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau orang tidak pintar, mana mau menyesatkan banyak orang, Pak? Bang Juma, mana? Dia harus pintar, pintar ngibul. Maaf ya, sepotong ya. Mana Bang Juma? Mana real saksi mata daripada wahyu? Saudaraku, logika sederhananya adalah ketika orang-orang yang mengaku beragama mengatakan Tuhan datang kepada Nabi Adam, siapa yang menjadi saksi? Tak ada. Nabi Musa menerima informasi itu di tahun 1400 sebelum Masehi.
ada yang jadi saksi gitu? Nggak ada. Kenapa Anda percaya? Karena Anda beriman. Nah sekarang, berkaitan dengan data-data dalam Bible saudara. Oke, saya akui. Sumber satu-satunya penulisan Bible itu adalah sumber dunia. Maksudnya apa sumber dunia? Orang-orang yang hidup di dunia yang menjadi sumbernya Bible itu. Tapi Al-Quran sumbernya dari langit. Taurat sumbernya dari langit. Injil sumbernya dari langit. Tapi Bible sumbernya dari dunia. Manusia yang mengarang-arang kitab Anda itu bukan dari langit. Memang Al-Quran juga turun dari surga, Bang Suma. Oke. Al-Quran kalau tidak turun dari langit, Anda sudah menemukan kesalahan ada di dalamnya, direvisi dan dikoreksi seperti Bible. Bang Suma, justru itu yang selama ini menjadi bahan pembicaraan, Bang Suma. Bagaimana mungkin Al-Quran itu turun langsung dari langit kalau bukan manusia yang menulis, Bang Suma? Saudaraku, Nabi Musa menerima, Daud menerima, Salomo menerima, mereka menerimanya dari langit dan mereka yang menuliskan dengan tangan manusia. Berarti kesimpulannya Allah itu benci dengan orang Yahudi dengan Nasrani. Kata siapa? Kata siapa? Kata Al-Quran, Bang Suma. Kata Al-Quran. Saudara, jangan kau bawa Al-Quran kalau Bible saja kamu nggak paham, kawan. Al-Quran saya mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Ma'idah bagaimana Allah cinta kepada Bani Israel, cinta kepada orang Yahudi, cinta kepada Bani Yakub, tetapi mereka kemudian selalu ingkar janji. Mereka selalu kemudian menyalahi. Al-Quran, Bang Suma. Coba saya pingin dengar. Coba saya pingin dengar Anda baca Al-Quran. Silakan. Jadi saya pernah membaca Al-Quran karena ada di dalam saya punya HP. Jadi di dalam Al-Quran yang saya baca itu baca terjemahan kali, Bang. Nasrani dan Yahudi itu sebagai bahan contoh, bahan ejekan menurut saya, ya. Ya, jadi menurut saya jika Al-Quran itu turun dari surga, berarti Yesus menyebut, berarti Allah itu setuju dengan kata-kata dalam Al-Quran bahwa Nasrani Yesus dan Yahudi itu sebagai bahan Yesus ejekan. menyebut orang Yahudi dengan sebutan ular belut, keturunan ular-ular. Matius 23. Yesus menyebut mereka dengan sebutan keturunan ular. Nabi Musa sendiri dalam Ulangan 34 mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika setelah aku mati. Tuhan begitu murka kepada Bani Israel, makanya dia dibuat berserak, dihukum mereka itu oleh Tuhannya sendiri. Nah, begini Bang Suma. Jadi saya jangan juga bohong. Anda pun tahu itu. Saya offline ya. Makanya offline, kalau ditanya Yesus hanya untuk Bani Israel, ya. Tapi karena ditolak oleh bangsanya, maka dia pergi ke bangsa lain, yaitu Aliteng. Parah ini saudaraku ini. Berikan saya waktu 1 menit untuk berbicara karena saya mau offline. Jadi begini, menurut saya adalah orang Katolik. Jadi menurut saya agama yang paling sempurna adalah ajaran Katolik dan teman-teman Kristen yang lain ya, terutama satu Alkitab ya. Itu menurut saya. Oke, boleh saya tanggapi Bang? Anda mengatakan agama Katolik adalah agama sempurna. Wahyu Bang. Pertama, sabar. Wahyu pertama yang diterima kemudian oleh Yesus itu yang mana? Wahyu apa Bang? Wahyu tetangga kita yang pegawai Dukcapil kemarin itu. Wahyu yang pertama Yesus. Kitab Wahyu di Pulau Patmos mengatakan apa nomor satunya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya, agar diberitakan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, kalau agama Katolik itu mengatakan dirinya sempurna, wahyu pertama yang diterima Yesus yang mana? Itu saya belum sampai ke situ. Jangan ngomong sesuatu yang Anda sendiri belum tahu. Ya. Karena saya begini Bang Suma, saya ini itu adalah sama orang seperti Katolik yang saya tidak terlalu mencatat itu bab ayat berapa di dalam berarti itu. Yang ada dalam benak Anda itu cuma rupiah? Enggak. Lalu saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bang Suma. Itu aja? Ya, benar. Lah, Tuhan mengatakan dia bukan dirinya Tuhan.
Yesus, Gimana dong? Gini Bang Suma, izinkan saya sesuai dengan keyakinan saya bahwa saya itu Katolik, saya percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang turun menjadi manusia. Ya. Itu ajaran siapa itu? Itu adalah keyakinan kami Gereja Katolik ya. Jadi begini, saya akan ungkap keyakinan kami orang Katolik. Nanti ketemu Bang Luga berarti cocok Anda belajar di Bang Luga. Ini keyakinan kami ada Ibu Tuhan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus dan persekutuan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kami percaya bahwa Yesus itu datang, yaitu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi yang tinggal di antara kita sekarang itu kami percaya itu adalah Roh Kudus, karena Yesus sudah kembali ke surga. Itu keyakinan kami. Jadi kalau menurut saya, kalau boleh kasar saya omong bahwa Islam itu agama tidak jelas. Ya. Jadi ini menurut saya Bang Suma, permisi jangan marah, Bang Suma jangan marah ketika saya mengatakan bahwa Islam itu menurut saya agama tidak bagus. Dengan menurut saya juga Nabi Muhammad juga tidak sempurna ya. Makasih tamu. Mau turun aja lah Pak, nggak usah terlalu panjang untuk mengklaim agama kami. Nah oke. Jadi menurut saya masih ada ya Dek? Masih Bang. Oh, kirain jatuh tadi. Enggak, dia yang diturunkan, banyak kali ocehannya. Iya, dia mengklaim sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Gimana itu? Abang kalau mau ditanggapi tadi itu? Saya nggak dengar deh, jaringan tadi jatuh saya jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Desugi. Intinya dia bilang agama Islam tuh tidak beres. Sudah aku bilang tadi, tanpa Islam kalian keteteran. Masih berani ngomong. Kita sudah buktikan pun. Apalah jadinya kalian itu kalau kalian itu menyembah Theos. Saudara kita ini ada. Dia tadi itu Katolik ya? Katolik. Iya, Katolik. Tanpa Islam Katolik masih barbar. Bang Juma. Ya. Tadi abang bilang masalah rupiah. Maksudku jangan abang framing bahwa pendeta itu seperti bedakan Bang Juma dulu pendeta sama ulama-ulama, siapa yang lebih menikmati kehidupan duniawi masalah uang gitu. Oh, kalau ulama ada gajinya rupanya dari masjid. Aduh. Hah? Ada nggak? Tunggu dulu Bung. Bang Juma udah pasti tahu itu kemana. Loh, saya ini Bung masih muda, saya sudah jadi imam di masjid. Bertahun saya jadi imam, saya nggak pernah digaji jadi imam. Gini Bang Juma, masalah perpuluhan itu bukan jadi perorangan, enggak. Itu nah, kenapa lari ke itu? Kenapa larinya ke situ? Merasa berarti. Biasanya Bang Juma selalu mengatakan hal seperti itu bahwa pendeta-pendeta agama Kristen agama bisnis gitu. Terus kalau bukan agama bisnis apa Bang? Makanya aku bilang Bang Juma, bedakan dulu pendeta-pendeta kami sama ulama-ulama Bang Juma gitu. Ya ulama kenapa rupanya? Kalau ulama-ulama Bang Juma, orang itu digaji pakai apa? Uang apa di Islam? Digaji mereka pakai uang apa di Islam? Kita kan udah sering lihat video-videonya di Facebook. Bahkan seorang ulama bisa berstatement di depan umat, dia mau pilih tanah dikumpulkan dari umat-umat yang diceramahinya gitu, Bang Juma. Oh, mungkin maksud Anda orang kemudian bersama-sama membangun pondok pesantren atau bersama-sama bangun masjid. Tapi kalau perpuluhan Kalau perpuluhan gimana? Itu perorangan itu Bang Juma itu. Kata siapa? Kata siapa? Itu enggak perorangan, enggak. Ya oke, bukan untuk perorangan, tapi mana datanya perpuluhan itu untuk Kristen? Di situ dulu. Kalau di Islam zakat memang ada ajaran Islam zakat. Infak ada ajaran Islam infak. Oke? Sedekah ajaran Islam sedekah. Nah, perpuluhan itu ajaran siapa, Pak? Kenapa masih dipakai? Itu memang ada ajaran kami di Kristen, Bang Juma. Iya, dari mana? Itu hukum untuk siapa? Gini Bang Juma, gini. Bang Juma pernah nonton enggak Habib? Bang Juma pernah nonton enggak Habib Bahar Smith? Apa?
Ya, di Islam itu ada infak, ada sedekah, ada zakat, Pak. Itu internal kami. Kalau diperintahkan berinfak ada dalilnya, diperintahkan sedekah ada dalilnya. Tapi kalau di Kristen perpuluhan dalil dari mana? Jadi gini Bang Juma. Iya enggak? Menurut Bang Dijawab Juma dulu itu dong. benar enggak? Perpuluhan itu dari mana? Itu memang udah ada ajaran kami, ada terpuluh di kitab kami. Iya, dari mana perpuluhan itu, Pak? Bang Juma memang kuakui udah paham lah masalah agama ini, udah paham. Tapi gini Bang Juma. Allahu Akbar, saudaraku. Jangan sembunyikan kebenaran itu maksudnya. Salah. Saya sudah bilang, saudara. Coba kalau saya seru umat Islam ya, dalam Islam, lihat nih seruannya ya. Ketika kemudian umat Islam itu diajarkan untuk berinfak dan bersedekah, itu ada kaidah dalam Islam bahwa mereka diperintahkan kemudian untuk membersihkan harta mereka dengan cara berzakat, berinfak. Coba teman-teman yang 6.000 di sini buktikan kepada beliau bahwa memang kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Coba. Sama Anda lihat umat Islam ulama gitu. sama siapapun, kan perintahnya dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah dalam Islam. Nah sekarang perintah, sabar. Nah sabar, sekarang perintah di dalam Bible, perintah di dalam Bible untuk pendeta dan pastor perpuluhan itu mana dalilnya, coba? Ada enggak? Coba Pak, coba lihat umat Islam berimpak, Pak. Coba umat Islam lihat berimpak, Pak. Ini tidak ada paksaan. Coba saya masih sedikit. Ini coba lihat. Coba lihat, Bu. Ini yang Anda maksud kan? Di Islam itu impas sedekah. Itu tidak wajib, impas sedekah itu nggak wajib. Siapa yang mau silakan. Tapi kalau perpuluhan, Pak, itu nggak ada untuk di luar suku Lewi. Sedangkan pendeta pastor di Indonesia ini nggak ada suku Lewi, yang ada suku cadang kali. Gini kan, bisa aku sebentar. Bisa aku ngomong sebentar, Bang Juma? Iya, silakan saudara. 1 jam pun boleh. Yang penting benar adanya. Silakan. Gini Bang Juma. Aku istilahnya sering menonton dari media sosial. Begitu banyak yang mengaku-ngaku Habib di negeri kita, di negara kita Indonesia ini, mengaku-ngaku Habib supaya bisa dibodohi umat. Banyak cerita itu fitnah itu. Buat itu fitnah, jangan bukan gitu. Fitnah Bang Juma. Kok fitnah Bang Juma? Masa kita buta dalam hal itu? Ya, siapa contoh kasih 1 contoh, Bang. Kalau nuduh kasih contoh. Habib Bahar Smith. Kenapa dia? Dia bisa mengungkapkan di depan umat, saya mau beli tanah besok, harganya 400, terus beliau paksa. Kemudian beliau paksa umat Islam. Dengar dulu Bang Juma. Enggak, beliau paksa enggak. Harus kau serahkan 10% dari hasilmu setiap bulan. Hah? Paksa enggak? Tapi coba belajar tertawa kayak model saya, Bang. Tertawa kemenangan, coba 1, 2, 3. Coba. Masa Bang Juma tuh istilahnya menutupi? Nggak tahu lah. Saya Bang, saya mendirikan masjid lebih dari 1 miliar lebih biayanya. Saya hanya keluar aja di depan umat Islam. Karena umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Umat Islam itu kalau ada rezeki rezekinya itu adalah pencuci rezekinya, penambah rezeki. Semakin memberi semakin banyak kemudian rezekinya. Coba lihat tuh, berterbangan tuh mawar-mawar, Pak. Tapi ada dalilnya. Ada perintahnya memang untuk kami umat Islam. Tapi kalau pendeta, pastor, perintah untuk suku Lewi dipakainya di gereja. Tapi perintah untuk bersunat ditinggalkan. Perintah untuk jangan makan babi diambatnya. Perintah untuk perpuluhan bagi Bani Israel dipakainya. Kalau dilarang, kenapa kamu makan babi? Yang dilarang kan Bani Israel. Kenapa kau tidak bersunat? Kalau yang diperintahkan Bani Israel. Terus kenapa kau bayar perpuluhan? Itu kan untuk Bani Israel. Kenapa? Ya, kami punya pemimpin mau makan apa?
kami Bang Juma, Kristen tidak ada perintah dia harus tidak Kenapa? ada. Kenapa Pak? Tidak Kenapa? ada perintah kami harus sunat. Kalau di Kristen itu Ya masalah. karena memang kalian bukan Materai pengikut perjanjian agama samawi. antara Allah sama Abraham itu. Ya memang. Tapi Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Aku sunat, pengikutku. Kami tidak diharuskan. Kami tidak diharuskan. Ayo Pak, untuk sunat. ayo, Tidak. ayo Pak, belajar tertawa kemenangan Pak. 1, 2, 3. Oke lah Bang Juma. Mungkin kalau aku nggak mampu melawan Bang Juma untuk hal-hal lebih dalam seperti dalam agama ini, tapi aku Kenapa minta bisa? Bang Juma, tapi aku minta Bang Juma masuk ke rumah medis. Disuruh ke sini. Kapan? Ya. Kapan aja terserah. Di mana saya live suruh datang. Oke. Janji Bang Oke. Juma. Ah. Ya Janji Bang Juma. Allah, meskipun Edis itu adalah iblis wujud manusia, saya nggak pernah takut. Itu asumsi Alamak. Bang Juma. Hai, saudara, Asumsi itu. Anda tinggal buka YouTube-nya Bang Suma, Zulkifli Mabbas Official, buka. Ketik nama Edis, ketik nama Edis, Besok puluhan, kembali Bang Juma. Bang Juma terima. puluhan. Saya terima 1000 Edis suruh datang, 1000 Edis suruh datang. Buka blokir dia Bang Juma. Jangan blokir Bang Juma. Aduh, umat Kalau sama kami oke lah. blokir Bisa lagi. Bang Juma bermalas gini. Blokir lagi katanya. Edis penipu laknatullah itu mengaku diblokir. Asumsi Bang Juma itu. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Bang Pak. Juma juga udah mengakui Bang Edis itu. Ya, Tidak terlawan-lawan ulama. saya akui. Jangankan ulama, anjing pun, babi pun tidak bisa. Apa? Dia gila? Siapa yang bisa melawan orang gila, Pak? Hei. Kalau orang gila kita lawan, ya sama-samanya kita bercakap sama dia. Jangan makan sampah, jangan makan kutu, jangan makan ini. Tetap aja dia makan. Nggak bisa nggak bisa melawan. Kita orang gila dilawan. Kayak mana ceritanya? Mau ngaku pakar Quran, disuruh baca Quran nggak sanggup. Mengaku pakar hadis, disuruh jabarkan asbabul wurud hadis nggak sanggup. Tapi mengaku pakar. Apa nggak gila itu? Apa nggak sedeng? Siapa yang sanggup menghadapi orang gila kayak gitu? Nggak ada Pak, cuman satu, suntik mati. Tapi kalau Anda penasaran bagaimana kualitas dia nih, kalau Anda mau penasaran bagaimana kualitas Edis ketika masih di Indonesia, belum menjadi penghujat, ente masuk ke channel Zulkifli Mabbas. Kau buat dia seperti tai kambing. Setiap saya debat pasti rontok giginya. Ada yang dipotong, tak ada yang diedit, tak ada yang ditambahi. Jujur saya, mulai dari Zoom, bahkan mulai dari VN, saya berdebat sama dia. Tak ada bapaknya Edis itu, nggak ada. Lebih berharga Agung yang sering menginjili tikus daripada dia. Dia cuman framing satu kata dari Arab ditahu, oh diartikan seenak perutnya. Bayangkan tuh Pak, dia mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, lantas diartikan Rob di situ Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa nggak sedeng itu Pak? Hah? Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah manusia Rasul utusan Allah. Tapi dikatakan Rob. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Nabi Muhammad itu dengan sanjungan Rob. Tapi dia mengatakan umat Islam itu Robnya dua. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Allah. Kan gila itu namanya Pak. Itu gila namanya. Hanya orang yang cupu, tidak berilmu yang bisa ditipu sesamanya iblis. Umat Islam mau dikibulin sama Edis. Alamak. Kenapa dia lari ke luar negeri Pak? Karena di Indonesia dia tidak punya nafkah. Nggak, dia orang susah, maaf nih. Dia orang susah. Sekarang ini maaf ya, ada bocoran dari tim saya. Beliau sekarang ini dengan timnya lagi sebarkan nomor rekening BRI-nya Edis. Kenapa? Karena dia sudah habis pisahnya di luar. Di luar dia pisahnya sudah habis. Dia mau balik ke Indonesia, takut. Tinggal di sana nanti nasibnya seperti tai puding Abraham kering. Tak ada bapaknya Edis itu Bang.
Edis itu tadinya orang Indonesia, Cak Ayu. Bukan orang asing bagi kami. Dia itu mainan. Kucing yang setiap hari kami kencingin telinganya. Alamak, orang Indonesia Islam mana yang mau ditipu dengan diangkat namanya Edis? Nggak ada, Bang. Edis itu mainan kami dari dulu. Sejarah tidak bisa kemudian dihapus. Masih ada channel Zulkifli Bas Official. Anda tinggal masuk ke dalam. Ketik aja Edis Sidabut. Bukan ada, belum ada TV-nya. Ketik aja Edis, akan muncul puluhan video di tempat saya. Nonton. Saksikan mulai dari pembukaan sampai kemudian penutup. Anda lihat gokilnya dia kayak mana. Alamak, sudahlah Edis. Saya lebih menghargai yang ada di Indonesia ini, ilmunya, daripada dia. Ada nggak dia pernah berdiri satu hari menyiapkan dirinya ditanya tentang Bible? Ada? Nggak ada. Nggak berani dia. Nggak berani dia ditanya tentang Bible. Karena dia tahu Bible itu banyak bolongnya. Banyak celahnya orang masuk. Kalau Al-Quran bisa masuk. Bisa, Bang. Lewat mana? Terjemahan. Yeay. Kelas TK berarti. Kalau mau membahas nih, tak kasih rahasia nih. Kalau mau membahas kemudian Al-Quran, ada beberapa disiplin ilmu yang saudara-saudara Kristen harus miliki. Supaya bisa membahas Al-Quran dan bisa masuk ke dalam hati sanubari umat Islam. Apa yang pertama, di luar disiplin-disiplin ilmu yang ada? Kuasai pemahaman tentang Al-Ijazul Balaghah. Yang kedua, kuasai tentang kaidah Al-Ijazul Tashri. Sabar. Yang ketiga, Al-Ijazul Ilmi. Dan kemudian pahami kaidah-kaidah Al-Ijazul A'dadi. Baru bisa membahas isi kandungan Quran. Ya kalau cuman modal gimana dia bahas Al-Quran? Tunjukkan dalilnya. Apa tuh? Apa tuh? Di mana di Al-Quran harus punya ilmu nahwu sorot biar bisa baca Al-Quran? Di mana? Oh, tunjukkan dalilnya. Al-Quran itu pertama, dengar. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian jelas di dalam menjelaskan Al-Quran segala sesuatu. Ya. Dengar dulu. Wa ma arsalna mir rasulin bahasa Indonesianya aja, enggak usah bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya aja, enggak usah bahasa Arabnya. Murid Edis kayak mana murid Edis mau bahas Quran sementara mendengarkan ayat suci Al-Quran aja kebakaran, pelernya bengkak. Hah? Biji sakar kalian bengkak ketika dibaca. Kayak mana mau bahas Quran? Coba ente bacakan saya bahasa Yunaninya kitab Anda. Bacakan. Tidur saya langsung. Kenapa tidur? Karena tak ada dari Kristen yang bisa. Ubacakan Al-Quran. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Bacakan original teksnya. Orang yang paham kisi-kisi kaidah Quran tahu apa maksud dari ayat ini. Belum lagi dirangkai kemudian ayat sebelum dan sesudahnya. Belum lagi dari ayat-ayat surah yang lain. Orang yang paham Al-Quran itu tembus ke situ. Dia hanya kata Rabb aja. Di mana bacanya Rabbun di situ? Dicari. Yang mana ya? Yang mana ya? Mana bacanya Rabbun? Yang mana ya? Mana ya? Itu yang mau bahas Islam. Itu yang mau menjatuhkan Islam. Bung, Abu Lahab itu pakar bahasa Arab. Abu Jahal itu pakar bahasa Arab. Mempengaruhi satu suku Quraisy, mempengaruhi sejazirah Arab, memimpin pemberontakan terhadap Islam untuk memusuhi Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, tapi tak sanggup. Kau datangkan semua setan di atas muka bumi ini membantu Edis, tidak akan pernah bisa menggoyahkan agama Islam. Yang naik ke komalnya yang pura-pura jadi Islam, pakai jilbab, ngaku-ngaku menggunakan bahasa Melayu. Cek. Ternyata oten.
Yang naik ke dia Islam liberal, tidak pakai jilbab, rambut pirang, buah dadanya kayak gentong. Cek, ternyata piti-pitinya suka pakai satu tali-tali nyanyi. Saya Pak, saya lihat sudah berapa banyak kemudian tokoh yang tidak muncul lagi hari ini akibat berdebat dengan Bang Zuma. Tokoh dari kalian, MYM. Kemana dia pergi? MYM. Kemana dia pergi? Siapa lagi? Yang orang politik itu, si Ferdinand. Kemana dia menghilang? Hah? Pendeta Leon. Yang baru-baru ini. Kemana dia pergi? Hilang Pak, hilang. Hilang. Padahal saya masih menggunakan standar, ilmu standar. Masih tataran ilmu ibtidaiyah. Belum naik level. Susah itu, bahas Quran itu susah. Kenapa? Macam kalian mau membahas Quran untuk membedakan antara Yesus yang asli dengan Kristus palsu aja kalian belepotan. Padahal dua oknum ini berada di dalam kitabmu. Tapi kalian tidak bisa membedakan itu. Antara Yesus asli dan Yesus palsu kalian nggak bisa pisahkan. Antara Kristus yang asli dan Kristus palsu kalian tidak bisa pisahkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli dengan tanda-tanda kedatangan Yesus palsu Anda nggak bisa pisahkan. Mau bahas Quran? Hah? Cebok aja kagak mau masuk bahas Quran. Nggak bisa itu. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, Bunga. Halo Bunga. Izin dulu, Assalamualaikum, mau Bang membacakan Andi. berita ya, izin ya. Ya, Assalamualaikum. Bro and sis, kalau ada berkat berlebih, mari kita memberi kolekte donasi untuk mendukung program Elis TV mendirikan rumah apologet dengan transfer ke rekening BRI bla 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 bla. Udah ngemis dia. Rumah apologet mau dibangun di mana itu ya? Di laut, Samudra Pasifik, Kutub Utara. Prediksinya udah mulai kehabisan dukungan di sana. Kasihan dia, udah kismin, menghujat, mau pulang serba salah, mau tinggal, mau makan apa, ya kasihan. Ya bantulah oten-oten, kasihan tuh yang kau dukung tuh. Bantulah dia mau bikin rumah tuh, rumah apologet. Apa sih masuk rumah apologet itu ya? Masih ingat beliau dulu pakai baju koko. Ngemis ini apa namanya? Tajil. Berkat, nasi berkat. Aduh. Masya Allah. Jadi benar teman-teman, kalau ingin menonton kembali siapa Edi sebenarnya, Bang Juma banyak, sampai giginya udah banyak copot sebenarnya itu. Mulai dari TN nih sampai ke di Zoom ada semua 4-5 tahun yang lalu. Begitu juga sama Yonatan Nandar. Bahkan sama Yonatan Nandar tuh Desugi juga. Apalagi Pak Desugi, saya juga pernah lah. Yonatan Nandar itu kalau nggak Saya salah. tantang kalau bisa jawab ku minum kencingmu setahun tuh. Kalau nggak salah sama Bang Yo itu Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya janganlah ngomong di belakang Edis. Apa Bang? Janganlah ngomong di belakang Edis. Masuk aja komalnya dia. Ngapain masuk Bang? Kau orang gila. Kok orang gila? Ya kalau dia nggak gila ngapain dia kabur Bang? Islam TV udah main kawan kita sejak 2012. akan hangus dibuat sosial media, yakinlah. Ngapain dia kabur kalau nggak gila Bang? Kalau Islam tukang seruduknya. Kenapa? Dikit-dikit penistaan agama. Ya, pasti. Apa sih Bang? Ngomong apa sih ini bahasa Indonesia nggak jelas? Aduh, ngapain kita pura-pura? Suci. Nggak usah sok-sok suci. Apa sih ngomong apa sih ini orang ini? Ya, besok naik aja Bang ke Kemal Edis. Ngapain naik Bang sendiri kalau orang gila? Tantang Ngapain? dulu dia. Kalau kamu punya kemampuan suruh pulang aja ke Indonesia Bang, debat terbuka bagaimana? Hilangkan dulu hukum penistaan agama. Hilangkan dulu penistaan. Kok jadi anggota DPR lah dulu Bang? Kalau negara maju, Penistaan agama mau dihilangkan. Dia mau menista, memang penista dia. Iya. Agama. Memang Berarti memang dia mau menista.
Dia mau hapus 156A sama 28. Makanya kalau negara-negara Islam nggak ada yang maju pasti peperangan karena iya. mengajarkan seperti itu. Iya, terkenal bang, negara yang mayoritas Kristen bang, terkaya di dunia itu Burundi bang. Kaya banget dia bang, Burundi. Kalau di Kristen itu mayoritas itu apa? Pemain film porno. Karena Tuhannya juga mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Itu dia. Semua orang Islam pun ada pemain film porno, tapi jangan ambil orang. Enggak sebanyak Kristen. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Anda, Tuhan Anda mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain dari kitab seks. susunya. Gitu loh. Tahu enggak? Di kitab Anda itu Tuhan Anda mau mengadakan adegan seks di tempat umum, ngerti? Makanya wajar kalau pemain-pemain seks itu kebanyakan dari Kristen. Ayo. Kan iya kan? Iya. Udah gini aja bro. Lu kalau punya ilmu diskusi yuk. Apa yang kau kuasai bro? Gak bisa, dia framing Bang Andi. Maunya framing, kita framing ganti, kita kasih data. Enggak, kita tanya dulu siapa tahu dia punya ilmu Pak. Dia coba. Bro, kamu punya ilmu enggak? Kau yang kau kuasai ilmu apa? Coba. Kalau enggak saya turunkan. Bro, kamu mau menguasai ilmu apa? Tentuin topik, diskusi yuk. Gimana? Ilmu cowok. Gue itu sampai 10 nih. 1 2 3 4 5. Nah, kabur sendiri kan. Gak punya ilmu dia. Ternyata dia adalah kaki tangannya orang gila. Lanjut. Ya, saya sapa dulu. No, Moka, Ucil. Selamat malam, agama apa? Halo, selamat malam. Saya Oten, saya Kristen. Oh, Kristen ya. Oke, Moka, halo Moka. Agama apa bang, Moka? Oke, saya turunkan. Ya silakan Bang Ucil. Bang Zuma monitor abang? Masih. Oh, oke. Ya silakan Bang Ucil. Tadi mungkin udah nyimak di bawah ya. Silakan tanggapi. Apa ini? Oh, ya udahlah. Abang tadi nyimak nggak di bawah? Saya juga baru datang langsung ajukan permintaan saya. Oke, ya udah. Bagaimana bang? Bang Zuma, silakan bang. Iya. Dalam ajaran Yesus kepada Yahudi saat itu bergelar apa menurut Yesus, bang? Halo? Ya halo, lagi di mana? Suara maksudnya abang dengar suara saya enggak ini? Oh, kirain lagi nelpon. Enggak, soalnya Dengar, suara dengar. abang juga dengarnya hilang-hilang. Iya, jaringan saya nggak bagus. Silakan. Sama maksudnya abang barusan ngomong apa tadi? Enggak dengar saya hilang-hilang suaranya. Yesus meramalkan akan datang penyesat kepada murid-muridnya di abad pertama dengan gelar apa? Penyesat itu datang dengan gelar apa? Oh, oke. Baik. Jadi di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus sebelum datang nabi-nabi palsu atau Yesus meramalkan tentang kedatangannya Mesias atau nabi-nabi palsu. Jadi kita di sini mengetahui siapa nabi palsu tersebut, kan gitu. Jadi kita di sini harus mengkaji dengan data dan kita harus buktikan dengan data. Jangan kita berbicara atau kita menuju kepada seseorang bahwa seseorang itu penyesat, tetapi mari kita mengkaji dengan data gitu. Kalau mungkin menurut abang mungkin Paulus, dan kalau menurut saya mungkin siapa, tapi harus kita dengan data gitu. Ya, datanya di di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Menurut pernyataan Yesus ini, kalau Anda menilai penyesat itu bernama siapa dan gelarnya apa?
Oke, baik ya, saya tangkapin ya. Di dalam Bible mengatakan orang yang datang dengan mengatasnamakan dia adalah Mesias. Kemudian dia datang dengan membawa ajaran yang bertentangan dengan Yesus, yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus, ya, membawa nama Yesus, ya. Jadi sebenarnya kita di situ belum bisa memastikan, ya. Kecuali di dalam ayat atau konteks itu mengatakan bahwa orang yang datang dengan membawa namaku atau membawa namaku, membuat mukjizat demi namaku. Tapi di dalam konteks tentang nabi palsu itu orang yang tidak mengajarkan ajarannya sesuai dengan ajaran Yesus dan orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias. Ya, sedangkan Paulus dia belajar tentang ajaran Yesus. Kan gitu. Lalu kita mempersalahkan Paulus, salahnya di mana? Paulus mengajarkan ajaran Yesus. Kalau kalian mempersalahkan di dalam ajaran Paulus dan Paulus mengatakan bahwa dia ketemu Yesus, ya nggak apa-apa. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mengajar tentang ajaran yang tidak sesuai dengan ajaranku, sedangkan Paulus mengajarkan tentang ajaran Yesus, kan gitu, Bang? Enggak, dijawab aja. Kan itu udah jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini kan Bani Israel. Lepaskan dulu kekristenannya. Baca data itu secara jujur. Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Bom. Dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Nah, coba Anda jujur nih. Menurut Yesus, penyesat yang datang kepada muridnya bergelar siapa dan namanya siapa? Coba jujur. Jujur dulu. Kalau ini aja nggak lulus, ngapain kita diskusi? Ya, oke, baik ya. Jadi Abang Suma, Abang memaksakan bahwa saya sebutkan namanya, sedangkan saya tidak tahu, ya. Yang berkata di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Siapa itu yang berbicara? Oke, yang berbicara itu kan Yesus. Nah, Yesus berarti nama siapa? Berarti penyesatnya itu datang dengan memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nah, gelarnya apa? Dia datang membawa nama Yesus dengan gelarnya. Iya, kan sudah disampaikan Yesus, ya, dengan membuat gelarnya membawa nama Yesus. Gelarnya siapa? Ya, nggak maksudnya bukan kita berpatokan kepada gelarnya bahwa karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan, dan penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti nama penyesat yang akan datang kepada muridnya di abad pertama adalah Yesus Kristus. Paham sampai situ? Oke, paham, Bang. Oke. Kalau sudah paham, sebelum kita naikkan ininya, materinya, kalau sudah paham, kita simpulkan dulu. Penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama namanya adalah Yesus Kristus. Setuju? Saya tidak setuju dengan itu, Bang. Itu kan berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah dia. Itu satu. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Oke, baik. Setuju nggak? Sampai sekarang ini saya belum setuju, Bang. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Berarti Anda anti Yesus. Anda anti Yesus. Coba, ini aja Anda nggak setuju. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Setuju nggak? Enggak. Berarti memang Anda bukan pengikut Yesus.
Oke, baik. Di sini ya makanya saya bilang Bang Suma kita di sini belajar ya. Belajar bagi Anda, mengajar bagi saya. Maka ketika saya mengajar ada murid saya yang mengaku belajar tapi tidak mau mendengarkan ajaran, itu apa namanya? Cuplis. Iya, tapi walaupun kita itu dengar Bang Suma, walaupun kita itu udah pintar ya, udah menguasai, tetapi kalau kita tidak paham tentang maknanya itu sama saja Bang Suma, kan gitu. Abang Suma udah jelas mengatakan seperti begini dan begitu ya, tetapi itu menurut Abang Suma karena menurut saya tidak sesuai dengan makna atau konteks di dalam ayat yang Abang Suma bawa. Gitu. Sekarang giliran Anda mau manainya, silakan. Saya diam. Oke, baik ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa saudaraku, jangan ke saya. Itu saya udah final. Sekarang menurut Anda, maksud Matius 24 itu apa? Ini untuk Anda nih. Yang tadi saya kan ditolak tuh. Nah, sekarang pemaknaan Anda itu yang mana? Silakan. Oke, baik. Ya. Jadi sebenarnya tadi kita bahas tentang nabi palsu. Kalau berbicara tentang ayat itu ya, berarti berbicara tentang nabi palsu ya. Penyesat. Oke, penyesat ya, nabi palsu. Oke, ya gini, Abang Suma, saya tahu Abang Suma menuduh bahwa nabi palsu itu adalah Paulus ya. Tapi Abang Suma tahu ya, saya bisa tunjukkan bahwa Paulus itu adalah orang-orang yang benar diutus oleh Yesus untuk memberitakan kabar tentang ajaran Yesus ya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan Mesias di sana atau mendapatkan Mesias di situ ya, itu harus perlu Abang Suma tahu ya, itu adalah orang-orang yang ingin menerima ajaran Yesus ya, orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus itu, ajaran Yesus itu. Kemudian Paulus itu orang yang dia mengajarkan tentang ajaran Yesus ya. Kalau kita berbicara tentang konteks nabi palsu ya, sedangkan nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang tidak menerima ajaran Yesus, yang tidak belajar memakai nama Yesus. Sedangkan Paulus adalah orang yang belajar tentang ajaran Yesus. Gitu Abang Suma. Jadi Abang Suma kenapa dia jadi jauh kali dari makna dalil? Di situ nggak ada belajar mengajar. Yesus sedang ditanya nih sama muridnya, Guru, apa Ndul? Apa tanda kedatanganmu? Itu ditanya tuh. Tanda kedatangannya Yesus yang ditanya sama murid. Nah, kata Yesus, nah ini potensi apa? Potensi murid-muridku akan disesatkan. Kenapa? Selepas aku pergi, akan banyak datang Kristus palsu mengaku aku. Maka aku harus membocorkan rahasia ini kepada pengikutku, supaya mereka bisa membedakan antara yang datang aku atau yang datang itu bukan aku tapi ngaku aku. Mumpung muridku bertanya tanda-tanda, maka aku berikan kepadanya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya ketika aku yang datang? Pertama, baca di Matius 24 yang sama di data nomor 27. Apa tanda ketika aku yang datang, wahai muridku? Kamu minta tanda kan? Aku kasih tanda. Aku akan nampak di tengah langit dalam rupa anak manusia. Semua manusia di bumi akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku sekali lagi nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap melihat aku. Itu Yesus jawab sebagai tanda kalau yang datang itu aku. Sekarang kalau bukan aku yang datang, apa tandanya? Yesus juga bocorin. Apa tandanya kalau yang datang itu bukan aku? Pertama,
Dia memakai namaku. Sama, akulah Yesus. Dia bergelar Kristus. Itu tanda kalau bukan aku. Yang ketiga, dia bertemu dengan nabi palsu. Nabi palsunya nanti yang akan datang ke masyarakat mengaku bertemu dengan aku. Aku bertemu dengan Mesias. Lihat, ada di sana, ada di sini. Jangan kau percaya, sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Jadi Yesus sudah membocorkan tuh, kalau aku yang datang diikuti tanda-tanda tersebut. Tapi kalau bukan aku yang datang, banyak melakukan mujizat, memakai namaku, tetapi tanda-tanda tidak ada. Bulan tetap bercahaya, matahari tetap tidak gelap, bintang tidak berjatuhan, kuasa langit tidak bergoncang, tetapi ada yang mengaku aku. Jangan kamu percaya. Pernah nggak ada yang mengaku ketemu dengan Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kiamat? Pernah nggak? Ya, jadi Bang Suma. Enggak, saya tanya dulu, jangan jadi. Ada nggak pernah yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun tapi nggak ada tanda-tanda kiamat? Nah, tidak ada. Yang ditemui Paulus siapa? Ya, yang ketemu Paulus itu Yesus, tapi bukan dalam. Ada nggak tanda-tanda kiamat? Karena Abang Suba tidak tahu ya penjelasan itu atau konteks Abang harus tahu ya. Ada nggak tanda-tanda? Ada nggak tanda-tanda kiamat? Ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus asli pada saat itu? Ada nggak? Ya, tidak ada Bang Suma. Tidak ada. Berarti yang datang itu siapa? Asli atau bukan? Ya, Abang Suma tahu di situ dalam penglihatan, dalam bentuk mimpi itu yang didatangi. Hey, kok dalam bentuk mimpi? Dalam penglihatan. Ya, Abang Yesus Suma tadi dilihat langsung. Yesus dilihat langsung oleh Paulus menurut Paulus. Pada kali yang kedua. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kualitasnya ini lemah. Bang. Abang Suma itu kalau berdebat itu ya kita harus tahu. Abang Suma tadi itu ambil dari Matius itu adalah perumpamaan dia akan datang di akhir zaman untuk menghakimi. Iya memang akhir zaman memang. Kapanpun ya, Yesus datang. Abang Suma tadi mengatakan bahwa dia mendatangi Paulus itu, apakah dia datang itu pada akhir zaman? Kan tidak. Dia itu datang untuk memberi penglihatan kepada Paulus. Saudara, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zaman berlaku zaman itu. Kenapa? Karena kalau Yesus yang asli datang, wajib diikuti tanda-tanda akhir zaman. Kalau Yesus datang di abad pertama, maka kiamat terjadi abad pertama. Kalau Yesus datang di abad kedua, ketiga, maka abad itulah Yesus kiamat. Abad itulah kiamat. Kalau Yesus datang di abad ke-7, maka di abad ke-7 lah kiamat. Karena tidak ada Yesus datang yang kedua sampai hari ini, makanya belum kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen dan yang murtad itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus. Itu nasihat Yesus. Alamak. Itulah salah Abang Jomo. Itulah salah besar Abang itu ya. Kami menurut orang Kristen ya, Yesus itu datang tidak perlu dengan tubuhnya langsung bahwa aku inilah Yesus, tapi dia datang berteofani, artinya dia mengambil di mana Yesus mengatakan cahaya, ya, dia mengambil seperti di mana tanda-tanda di mana tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli seperti yang Anda sebutkan tadi, teofani yang gitu? Di mana? Ya, kan tadi Abang Suma bilang kedatangan asli. Di mana Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda kedatanganku itu berteofani? Yesus sebut di mana? Kan aku tadi bilang kalau Yesus menampakkan diri kepada seseorang, tidak mungkin dia langsung menampakkan diri secara tubuhnya.
Tapi dia Kalau bertuhan ada yang dalam mengaku bentuk malaikat Yesus, maupun cahaya. kalau Itulah ada disebut yang mengaku, dengan menampakkan diri. Abang semua paham di situ. bisa nggak Anda malam ini juga Anda jalan kaki ke gereja, sodot jemaat yang ada di kloset, biar otak Anda itu mungkin sedikit bisa berwarna gitu. Daripada Anda bicara di sini, tapi saya berbicara kayak robot boneka yang ada baterainya gitu loh. Apa yang saya sampaikan, apa yang Yesus sampaikan tidak masuk di otak Anda. Kayak manusia itu, Anda itu kayak ada mesin di belakang diputar, habis itu dilepas. Begitu dilepas Anda ngomong, tidak kena. Yesusnya mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sulitnya berbicara dengan manusia dari sperma babi ini. Oke, baik Bang Suma. Di sini abang kan sebagai gerunda, ya. Kita saling uji. Bisa nggak Bang Suma? Saya undang Abang Suma. Kita saling uji. Undang Siapa lagi. yang benar? Bang Suma, Apa? mau nggak kita cari Allah siapa yang benar? Mau nggak? Sudah terbukti kau menyembah Kristus palsu. Malu Masih dia, takut. Saya pernah undang dia juga. Dia nggak tahu saya pernah undang dia dengan gitu juga dia nggak berani kawan-kawan. Dia turunin saya waktu itu. Apa ini? Kemana? Mari kita buktikan Allah siapa yang benar. Mau nggak kau? Jangan kemana-mana kalau kau Allah berani. yang kamu maksud itu siapa? Allah itu maksudnya apa? Jangan kau kemana-mana. Biar kita Iya, tahu Allah. siapa itu yang Bagaimana benar. Anda ingin menguji Allah? Allah bagi Kristen itu apa? Oke, baik. Baik, oke, baik. Baik, ayo. Setuju nggak sama saya kita bahas Allah ini? Jangan Tunggu pakai dulu, tanda. jelaskan dulu. Jangan kau pakai jurus setan. Allah menurut Kristen apa? Allah itu apa? Jelaskan dulu. Oke, baik ya. Di sini kita mau bahas Allah, artinya Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Setuju? Allah yang mengutus Yesus dengan dan Allah mengutus yang nabimu. Oke, boleh. Oke, baik ya. Supaya Abang Suma tahu kan. Jadi Abang kamu sudah Suma akui ya? pernah turunin saya ya waktu Tunggu. itu. Berarti kamu sudah akui bahwa Yesus itu bukan Allah ya? Ya oke, ya saya ikutin maumu. Yesus itu Ibu diutus. enggak, jangan kau kayak setan. Bukan, yang saya sebenarnya, memang. Di sini yang memang kau saya kayak akui, Paulus. memang saya akui. Jangan kau kayak Paulus, Ya. ngaku-ngaku Yahudi, kepada Yunani ngaku Yunani. Jangan. Sekarang Yesus itu bukan Allah kan? Iya, saya akui Yesus itu diutus oleh Allah. Jadi kita bahas Oke. Allah yang mengutus itu Allah yang benar. Oke, Ya. Kau mau nggak? baik. Berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi nih sekarang nih. Jangan Tuhan Yahudi kita bahas Allah yang benar siapa biar kau tahu. Loh, gimana Takut sih? dia ini, takut. Bukan saya bertanya, berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi, gitu. Bukan Tuhan Yahudi, kan di sini kita bahas. Ya terus Tuhannya siapa, Cak Ayu? Siapa setelah Yesus Tuhannya Yahudi kan? Dia kan takut ini, jangan alihkan. Kami percaya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang benar. Makanya itu kita bahas bagaimana Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku itu benar. Siapa? Baik. Mau nggak kau? Iya mau. Berarti yang kita bahas sekarang ini Tuhannya Yahudi kan, bukan Tuhannya Kristen. Tuhan Yahudi, kita bahas Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan langit. Kau bilang bahwa Kamu Allah menyebutnya mengutus apa? Kamu nabi. menyebutnya apa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu kau menyebutnya apa? Ya, kalau di dalam iman kami ya kami sebut bahwa Bapa itu. Oh Bapak, jangan kau bawa Allah, Bapak aja Bapak. Oke. Jadi kita menguji antara Allah dengan Bapa. Bapa yang kamu maksud ini yang bertanduk 7 bermata 7 kan? Jangan kemana-mana dulu. Loh kok jangan kemana-mana? Yang mana yang kau maksud Bapa? Bapak itu ya kami percaya bahwa ya, Yang di dalam mengutus perjanjian- Yesus. Perjanjian lama kan Bapak. Kalau dalam perjanjian baru menurut kita. Oh itulah yang ku maksud. Jadi gitu. Berarti kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Jangan kemana-mana dulu kau. Takut Enggak, sekali kamu kita jujur dong. Kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Aku ya iya memang kau takut sekali bahas apa ini kau. Enggak.
Nggak tahu, yang penting kau sudah jujur Ya, bahwa iya. yang kamu mau gunakan ini Tuhannya Yahudi untuk melawan Tuhanku, kan gitu. Jangan bahas Eh, itu dulu. Kita berarti Tuhanmu sudah nggak sanggup lawan Tuhanku, kan? alihkan pertanyaan lagi dia kawan-kawan. Enggak. Tuhanmu Yesus sudah nggak sanggup, kan? Gugur dia, kan? Sekarang Kita Tuhannya kan Yahudi bicara yang kau Allah. pakai, kan? Kita Tuhan kan lapis bicara- 2. Kita kan bicara Allah dulu, nanti bicara tentang. Jangan kau bawa-bawa itu. Tuhanku, Tuhannya takut Yahudi. dia. Takut Bukan. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah disebut Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana, mulai kita apa tidak? Gimana ini? Ayo. Oke, baik. Oke. Saya Ya, mulai. nanti- Saya yang mulai, jangan kamu. Oke, Kan kau dua lanjut. Tuhan nih sekarang. Jadi Oke, satu nanti data Tuhan. ya. Jadi satu Tuhan melawan dua Tuhan. Ya, gitu ya. Oh, ya, tapi saya minta Bang Suma ya data, nanti saya tunjukkan Iya, data oke, semua oke. nanti saya tunjukkan data Oke. bahwa Allah di dunia ini hanyalah Allah orang Israel, yaitu Iya. Yesus itu ya. Iya, Di luar baik. Allah itu banyak Allah. Iya. Allahan, oke? Artinya Yesus bukan Tuhan. Udah. Yang Kita Tuhan itu, mulai. Gimana? yang Tuhan itu yang mengutusnya, kan? Jangan kau kemana-mana dulu. Enggak, itu pertanyaan saya jelaskan dulu. Nanti kamu ambigu lagi. Nanti kau ambigu lagi. Takut sekali dia ini kalau bahas tentang Allah. Takut sekali dia ini, takutnya. Dongoknya minta ampun. Oke, saya ulangi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran datang di abad ke-7 kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitakan melalui Roh Kudus. Salah satu surah di dalam Al-Quran adalah surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikabasin ajidu 'alan nar hudan falamma ataha nudi ya Musa. Kata Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan berita gaib kepadamu. Wahal ataka hadithu Musa, yaitu kisah gaib yang pernah terjadi kepada Nabiku Musa. Ketika Nabi Musa melihat api, lalu Nabi Musa berkata kemudian kepada kaum keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku kemudian berfirman kepada Nabiku Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaika. Wahai Nabiku Muhammad, aku berkata kepada Nabiku Musa, ya Musa, sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na alaika, maka lepaskan kedua terompahmu. Innaka bil walidil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci. Wa anakhtartuk fastami' lima yuha, dan aku Tuhanmu telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu, wahai Musa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum aku berfirman kepadamu, dulu aku pernah berfirman kepada nabiku yang kuutus sebelum engkau. Apa firmanku? Innani anallah. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Jadi menurut Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang tolong kamu buktikan kalau Tuhannya orang Kristen sama seperti Tuhannya Nabi Musa, seperti saya membuktikan Tuhannya Nabi Musa sama seperti Tuhannya Rasulku Muhammad. Tolong tunjukkan data di dalam kitabmu bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada Rasulmu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9. Silakan. Ya, oke, baik. Ya, di sini saya mau tanggapi dulu ya, Abang Suma. Jangan kau tanggapi dulu. Oke, baik. Kau jelaskan dulu. Oke. Tuhannya Nabi Musa yang datang di kitab Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama ketika Rasulmu Paulus, pendiri agamamu, menuju ke Damsyik dan kedatangan sosok Tuhan. Silakan. Oke, baik ya. Di sini Abang Suma udah mengalihkan topik ya. Tadi kita berbicara tentang saudara, ya, saudara, kita berbicara mengenai Allah yang kita sembah. Apakah Allah yang kami sembah sama seperti Allah yang kamu sembah? Rujukannya Nabi Musa. Sabar. Nabi Musa, kepadanya datang Allah Subhanahu wa taala, kepadanya datang kepada Nabi Muhammad, pendiri agama Islam, pendiri agama Islam, dan kamu mengaku Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Buktikan. Kalau Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada pendiri agamamu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika menuju ke Damsyik. Silakan. Oke, baik ya. Nah, di sini saya dengan Abang Suma sepakat tadi bahwa kami membahas Allah ya, bukan tentang Tuhan, bukan Yesus ya. Ini dia berbicara tentang Saya Yesus. tidak berbicara mengenai Yesus, lol. Saya berbicara mengenai sembahanmu, lol. Ya? Sembahanmu yang datang kepada Rasulmu. Kita masing-masing punya Rasul. Aku namanya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Kamu juga memiliki Rasul, namanya Paulus. Pendiri agamamu menghadiahkan 13 buku mantra kepadamu. Galatia, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Itu 13 kitab yang konon ceritanya diterima dari Tuhan. Kau buktikan nih. Tak kasih kamu kisi. Kalau kau tak sanggup, aku suruh Pak Bom kemudian tendang bokomu ke neraka. Ingat, saya kasih kau kesempatan sekali lagi. Jangan kau main-main dengan saya. Di dalam kitabmu, di Keluaran 20 kitab yang kau rampok dari agama lain, tertulis Tuhan datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20. Itu aja dulu. Gantian. Kau buktikan kepada saya. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Paulus ketika menuju ke Damsyik. Diam, silakan. Bang. Oke, Bang, jangan potong saya. Di sini kita diskusi ya. Jangan di sini kita angkat topik, kita keluar dari topik. Itu yang saya tidak suka ya. Tadi kau sepakat sama saya, Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Kau lari ke mana? Ke Paulus lagi. Ini yang saya tidak suka. Penonton juga tahu. Tadi angkat topik. Tidak ada. Diam dulu. Di dalam kejadian tragedi cerita Ongeng yang diceritakan Lukas, asisten Rasulmu pendiri agama Kristen, di situ Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus Kristus. Kau ingin berbicara mengenai yang datang kepada Yesusmu kan? Makanya saya tanya, Kisah Para Rasul yang datang kepada Paulus ngaku Yesus Kristus. Sekarang kau tunjukkan di mana datanya oknum yang datang kepada Paulus itu sebelumnya didatangi Tuhannya Musa. Di mana? Oke, baik. Silakan. Jadi kita lari-lari ya. Ya, kok lari-lari pula? Udah, ini kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak menjawab, jangan kau takut. Aku suruh bom-bom tendang bokongmu sampai neraka. Tadi kita angkat konteks temanya beda, sekarang temanya beda lagi. Kau alih-alihkan pembicaraan kau lari ke Paulus, padahal kita bahas Allah yang mengutus nabimu, Allah yang mengutus Paulus Yesus. itu rasul kan, datang padanya Yesus. Yes. Takut kali kau ini. Yang datang kepada Yesus, di mana Yesus disuruh oleh Tuhannya Musa
untuk datang kepada Yesus, kepada Paulus. Nggak paham? Untuk mendirikan agama Kristen. Nggak paham? Kamu Bang Zuma sampaikan apa saya paham, saya dengar, dan saya di sini fokus kepada tema. Oke, bagus. Berarti saya tunjukkan ayat. Berarti Saya kamu ingin tunjukkan menunjukkan ayatnya. berarti kamu ingin menunjukkan data Tuhannya Musa datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus. Silakan, kami tunggu. Oke, baik ya. Di sini saya tunjukkan data sekalian. Dia tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhannya dia sama dengan Tuhan orang Israel ya. Al-Quran saya mengatakan itu, kecelo. Jangan kau ngaku-ngaku dulu ya. Al-Quran saya bisa kau bantah. Al-Quran saya berbunyi gitu. Kamu apa? Nah, bukan berbunyi Bang. Kamu tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Israel. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan itu. Ya, Saya oke. bacakan samamu ya. Di dalam kitab Keluaran 20 ya. Di situ diterangkan kemudian Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya. Dan Tuhannya memerintahkan kemudian beliau untuk keluar dari Mesir. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Gak ada ilah lain. Sedangkan dalam Islam yang datang kepada Nabi Musa adalah Allah, bukan ilah lain. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Nabi Musa cuma satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di Islam satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di kitab Yahudi satu. Itu ilah kami. Lo siapa lo? Sekarang lu buktikan aja lo. Buktikan. Ya, jangan kau nempel. Sabar dulu. Ilah yang satu itu kau buktikan datang kepada Yesus. Lalu ilah ini menyuruh Yesus untuk mengutus Paulus mendirikan agama lo. Sakit gak lo? Sakit nggak? Silakan. Oke, kau tadi silakan. Kenapa tadi kau nempel-nempel Tuhanmu orang Arab sana dengan Tuhan orang Yahudi ya? Kau nggak malu? Dalil kitab saya mengatakan itu cakangkung. Jangan kau malu-malu. Sekarang apa hubungannya orang Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Kutanya dulu kau. Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah ya, kecuali di Israel, karena itu terimalah. Jadi di bagus ini ya, bagus. Berarti yang diterangkan dalam Al-Quran tadi adalah ilah yang sama, tuyul. Jangan kau tak ada ilah lain, berarti sama. Terima kasih. Terima kasih. Ajarannya berbeda ya. Kau mengatakan bahwa ilah yang datang kepada Nabi Musa itu adalah ilah, tidak ada ilah lain. Terima kasih. Dia malu kawan-kawannya. Nah, sekarang giliranmu. Saya akan diam. Kau buktikan bahwa ilahnya Israel datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus untuk mendirikan agama Aliteng pemakan asu. Silakan, saya tunggu. Kamu tunggu, tapi saya minta lagi sekali ya Bang Zuma. Saya itu paling gimana ya? Paling benci sekali orang yang menempel-nempel Tuhannya dengan Tuhan Israel. Serius, saya jujur saja. Tuhanmu tidak benar, jangan kau nempel-nempel dengan Tuhan Israel. Itu saja yang saya ingatkan kepada kamu ya. Bagaimana Tuhan yang benar, di ajarannya udah benar, masa diampur aduk lagi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar? Ajarannya tolak belakang, kamu sama-samakan. Kamu ingat itu Bang Zuma. Itu yang saya harus ingatkan kepada Bang Zuma. Dengar nggak Bang Zuma ini? Mana jawabanmu? Ya, nanti saya jawab, tapi saya ya udah, silakan kau teruskan jangan aja. Sekali lagi kamu nempel. Kau teruskan aja, kau teruskan. Mana buktikan ilah Israel datang kepada Yesus, menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri Kristen pemakan asu. Silakan. Ya, oke, baik ya. Ya, kawan, ya, di sini saya mau tunjukkan data semua ya, bahwa Yesus itu diutus oleh saya izin assalamualaikum dulu dong, Pak Runda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya bun, makasih bun. Lanjut. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi saya tunjukkan di sini semua bahwa Yesus itu diutus oleh
ya Allah yang benar, dan itu juga Abang Suma udah mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar ya, bukan Allah-Allahan ya. Masya Allah, Bunda Mila. Ya, mana ilahnya Musa datang kepada Yesus? Mana dalilnya? Barakallahu fiik. Bunda, mana dalil? Masya Allah. Diam kau ya. Di sini kita bukan berbicara tentang Musa datang kepada Yesus, tapi berbicara tentang Allah yang mengutus Yesus. Ya. Ketawa dia sih. Kali kita berbicara Allah yang mengutus Nabi dan Allah yang mengutus Yesus. Mana dalilnya ilahnya Israel datang kepada Yesus? Menyuruh Yesus datang kepada pendiri agama Kristen pemakan anjing. Mana? Kamu tadi sama saya udah angkat tema ya. Allah yang mengutus Nabi, Allah yang mengutus Yesusku. Oh, kenapa kau iya, angkat tema lagi sih? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ilah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Ya, silakan. Mana? Oke, ya. Oke. Aku tunjukkan data semua. Bukan Allah Israel datang ke Paulus, tetapi Allah Israel yang mengutus Yesus. Jangan kau alihkan pembicaraan. Iya. Coba. Kau kasih data. Ilahnya Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Bukan ilah Israel, ya. Bukan ilah Israel. Jangan kamu ngarang-ngarang, ya. Ya, terserah mula. Siapa yang datang ke Yesus? Tuhannya Musa. Ya, Tuhannya Nabi Musa datang kepada Yesus. Dalil. Oke, ya. Saya tunjukkan ya. Mana? Kita itu belajar, kita tahu. Iya, mana. Ntar aku lagi nyari. Sampai gigimu tumbuh bisul, kau tidak akan pernah bisa menemukan Tuhannya Musa datang kepada Yesus. 2 jam sebelum kiamat dalil itu tak ada. Cak Kangkung. Jangan. Tunjukkan. Mana? Kau panggil pendeta-pendetamu hadir di sini. Tunjukkan Tuhannya Musa datang kepada Yesusmu. Mana? La. Mana? Oke apa? Baik. Oke. Begini. Oke. Mana? Tuhannya Musa datang ke Yesus mana? La. Mana? Hei, mana? Lalu aku melihat ada seperti domba. Di tengahnya ada 7 tua-tua, bermata 7, bertanduk 7. Itu maksud lo, itu maksud lo, itu. Kepedean lo. Kau hadapi orang sudah puluhan tahun belajar Bible, lo sosokan lo. Mana? Allah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Koplak. Mana dalilnya coba? Mana? Masolang generasi. Ya, oke, baik. Mana dalilnya? Awas kepalamu gepeng ku buat. Mana? Apa oke? Oke aja terus. Kau dengar dulu ya. Ya, mana? Kau dengar dulu ya. Mana? Di mana? Tertulis di mana? Kau buka. Buka di mana? Di dalam, ya. Di dalam. Kau buka di dalam Yesaya 49. Bahlul. Tidak ada Yesus di situ, kampret.
dengar dulu, kau dengar dulu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, Yohanes 17:3 Yesaya itu, Yesaya itu, kau dengar dulu. Balel, pemakan batako, dengar. Kamu Yesaya dengar itu, dulu, Yohanes 17:3. Tuhannya Yahudi, Kau jangan kemana-mana dulu. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesaya bin Amos, anaknya Amos, bukan kepada Yesus, kamplet. Yang saya tanya, Tuhannya Musa datang kepada Yesus, mana dalilnya? Hoi! Mumpung lagi di gunung. Kayak gini sosokan nantang. Mana dalilnya deh? Jangan di mulut saya. Kalau kamu nggak jawab, saya gantung ya. Saya gantung. Mana dalilnya? Tuhannya Musa datang ke Yesus. Jangan di mulut saya. Ini saya baca. Iya, mana dalilnya? Saya jangan baca dalil. Kudirikan kau gereja di Bolangi ini, ya. Kalau ada dalil kau temukan Tuhannya Musa datang kepada Yesus. Mana? Mana? Dengar dulu ya. Yesaya 49 ya. Dengar dulu. Kau dengar dulu. Emang Yesus ada di Yesaya. Jadi mereka takut kawan-kawan takut dia. Mau nipu dia. Nipu dia. Saya kasih kau satu ya. Kau kasih kau ya. Takut kau. Kau kasih kau. Di mana Yesus pernah datang kepadanya Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Dikatakan dalam original teks kitabmu itu. Mana? Di mana Tuhannya Yahudi pernah dipanggil dengan panggilan Father? Oh, Father. Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Father. Mana? Dia ya, aku tunjukin data dia takut. Ya, coba. Oke, aku kita lihat datanya. Kita lihat datanya, coba. Mana? Karena yang paling tunggu tuh gak saya ikut kesempatan lah bro. Pendetamu suruh kesini. Jangan di mulut saya. Mana datamu? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus mana? Aku mau baca data bagaimana mulut saya. Gimana sih? Jangan mulut saya. Tunjuk aja data, langsung tunjuk data. Mana datanya? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesusmu mana? Mana? Yang datang kepada Yesus itu gelarnya Theos. Makhluk bertanduk 7, bermata 7. Malu. Sudah aku bilang. Apa itu? Mana Tuhannya Israel datang ke Yesus? Mana? Oke. Ya. Baik. Oke. Saya mana? sebelum baca ya, dengar dulu ya. Coba kalian diam dulu. Kau diam dulu. Apa? Kitab apa itu? Kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Kau yang kemana-mana. Katanya Tuhannya Israel datang ke Yesus. Mana dalilnya? Kawan-kawan, takut sekali dia ini. Mana dalilnya? Coba. Diam. Aku baca ayat ini ya. Diam ya. Biar kau itu jangan sama-samakan Tuhanmu, Tuhan Arab itu. Mana Tuhannya Israel datang ke Yesus? Mana? Kau itu ya. Mana?
Sini celana ini anak ini. Ya, oke. Pipis di celana. Jadi kawan-kawan yang baca, dengar aku baca kau ayatnya, dengar dulu. Mana? Ya saya pasti bilang ya. Tuhan berfirman, terlalu sedikit bagimu dengar, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku dan untuk generasi bikin kacau Indonesia yang masih terpelihara. Oleh Tetapi aku penipu akan membuat engkau menjadi perang bagi bikin bangsa-bangsa kacau aja, supaya keselamatan saudara-saudara. padaku Bikin sampai ke kacau. ujung dunia. Beginilah Menipu firman Tuhan, Indonesia penduduk Israel. dengan agama Maha bawaan Kudus. penjajah. Dia menantang mana Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya Nabi Musa. Sudah kutunjukkan data. Dia yang nantang tema ini. Sekarang saya minta tunjukkan data Tuhannya Yahudi datang ke Yesus. Ditunjukkannya kitab Yesaya. Dasar bahlul penyesat. Jangan-jangan dia nggak tahu jarak Yesaya ke Yesus berapa tahun, Aking. Jangan-jangan nggak tahu dia. Bahlul. Aduh. Bahlul. Yesaya hidup kapan? Yesus hidup Mana? kapan? Dikira sejaman Mana? kali. Ayo mana? Aku malu ma Ngompol anak orang ini. di depan Bang Suma, ditonton orang. Emak, aku malu ma, data tak ada, sok nantang. Nangis. Makanya dek, kurangi makan babi. Karena kau kebanyakan makan babi, mentalmu mental babi. Tak ada malu. Apa itu? Apa? Apa lagi tuh? Apa tuh? Kitab apa? Hah? Kitab apa? Dengar ya. Ya, dengar. Di mana? Menurut saya ya. Iya, Tadi dia iya, silakan. mengaku bahwa Tuhannya itu sama dengan Tuhan Israel. Enggak ya. usah kau Padahal nangis, orang sedangkan Arab, Yesus tidak pernah didatangi Dengar Tuhannya dulu Yahudi. kau dulu, ya. Enggak usah kau nangis. Itu ya. Makanya kau itu tahu, Apa tuh? makanya kau itu harus tahu bahwa Allah itu bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala. Iya, sama mana seperti dalilnya? Allah itu. Tuhannya Yahudi Oke, datang ke kau Yesus, baca mana ya. dalilnya? Ya, aku Kitab terus apa tunjukkan kepada kamu. Ya, kitab Sekarang aku apa itu, tunjukkan data yang lain Dek? lagi. Adik, kitab apa Ya, itu, Dek? Kita ini di dalam 1 Tawarikh 16:26. Iya. Kau baca ya. Ini ya. Karena kau mengaku bahwa Tawarikh. kau tadi mengaku bahwa Allah itu sama dengan Allah orang Israel. Aduh, parah ini. Aduh, Satu parah ini, parah tawarik. ini. Tuhannya Jadi Yesus Yahudi hidup di zaman dahulu. datang kepada Kau tadi Yesus. mengatakan bahwa itu Allah orang Israel. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus, mana dalilnya? Dia tadi mengatakan Allah sama dengan Allah orang Israel. Mana kenapa Dengar, kau bahas? dengar. Saya terbukti dalam kitab Ya, kawan-kawan, terbukti. dia tadi mengatakan Tuhannya Nabi bahwa- Musa datang kepada Tuhanku, ada buktinya. Dia tadi Sekarang mengatakan Tuhannya bahwa- Nabi Musa dia datang tadi kepada mengatakan bahwa Yesus, Allahnya itu mana sama dengan buktinya? Allah Israel. Ya. Gak ada Ya, gak ada aku bukti. tunjukkan. Tidak ada buktinya. Takut dia. Tidak Takut mereka ada takut buktinya. dia bisa Tuhannya Musa Takutnya. datang kepada Takutnya. Yesus. Tidak ada Takutnya itu karena buktinya. Tuhannya itu Tuhan Arab. Kalau datang kepada Tuhan Arab, Yesus bukan Tuhan saja Israel. tak Makanya ada, takut dia. apalagi datang ke Paulus. Ya. Tuhannya Yahudi Takut sekali dia nih kalau datang bahas. Takut sekali kepada dia nih. Yesus Karena dia aja kagak ada datanya, apalagi datang kepada Paulus.